Shalom, selamat pagi, salam kasih di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan yang mempertemukan kita kembali dalam program Rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 26 Februari 2022. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini. Engkau begitu baik mengasihi dan setia memberkati kami. Hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan ini, di mana kami mendasarinya dengan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap membaca, mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 17 sampai 33. Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 17 sampai 33. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius, dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kamu semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Tuhan bagi semua, puangna mintu tahu. Kata Injil atau kabar baik sangat erat dengan perdamaian. Ada 2 pihak yang dulu berjauhan atau bermusuhan, sekarang diperdamaikan. Konsep semacam ini memang tidak keliru. Hanya saja pengertiannya seringkali terlalu dibatasi pada relasi secara vertikal. Melalui penebusan Kristus Allah
mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Teks Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-33 menceritakan salah satu contoh konkret bagaimana Allah memakai Injil untuk memulihkan relasi horizontal antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Secara lebih khusus, bagaimana Petrus dan rombongan bersunat yang menyertai dia dilekatkan ke dalam persekutuan dengan Kornelius dan seluruh kerabatnya yang bukan dari etnis Yahudi. Ayat 25-27 dan ayat yang ke-33. Keselamatan dari Allah melalui Injil juga turun atas keluarga besar Kornelius. Dari sisi pergerakan Injil secara keseluruhan di Kisah Para Rasul dimulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah pertobatan Kornelius memegang peranan yang sangat penting dalam rangkaian pemberitaan Injil itu. Peristiwa ini merupakan transisi yang sempurna bagi perluasan pemberitaan Injil. Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Ayat yang ke-28. Sebab keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah untuk semua bangsa. Sejatinya, pemberitaan Injil adalah keluar dari kita yang adalah orang-orang percaya bertanggung jawab untuk terus memberitakan Injil lebih luas lagi. Pemberitaan Injil menuju pada visi semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan semua diperdamaikan di dalam Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang telah menyapa kami di pagi hari ini, di mana kisah pertobatan Kornelius menjadi sangat penting di dalam pemberitaan Injil, di mana semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kembali ke dalam kesibukan dan berbagai aktivitas. Di pagi hari ini, Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang akan memampukan kita sebagai pekerja yang berhasil, bahwa kerja adalah anugerah Tuhan dan melalui pekerjaan dan kesibukan kita, Tuhanlah yang dipermuliakan. Mampukan kami Bapa untuk bisa menata waktu kami dengan baik dan benar, bahwa selalu ada waktu untuk memberikan tempat bagi Allah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh menikmati pertambahan usia, juga boleh menikmati perjalanan usia perkawinan anak-anak Tuhan. Bagi yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Juga bagi yang berduka, Tuhan memberi penguatan dan penghiburan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Percayakan dan tuntun kami dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan keterbatasan kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengasihi dan memperlengkapi dengan semua yang baik. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Muliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Maju terus di dalam Tuhan. Salam sehat.